Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kita bertemu kembali, kita belajar kembali. Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan Allah kesehatan yang paripurna, sehat walafiat, selamat dari wabah, dan selamat juga dari bencana. Baik, kita pagi ini, kesempatan kali ini akan belajar tentang listrik statis yang merupakan bab baru dari pembelajaran IPA terpadu kelas 9 tahun pembelajaran 2020-2021 ini. Kita mulai dengan melihat fenomena yang sering kita jumpai. Kejadian ketika sisir kita pakai kemudian ternyata didekatkan dengan serpihan kertas tisu. Nah, ternyata sisir yang tadi digosokkan dengan rambut kering bisa menarik serpihan tisu. Kemudian juga fenomena saat ini yang sering kita jumpai berupa petir. Kita lihat fenomena ketika menjelang hujan atau ketika hujan reda timbul petir. Selanjutnya kita akan melihat apa sih sebenarnya listrik statis itu. Nah, kita mulai pembahasan kita. Nah, listrik statis ini adalah muatan listrik yang diam untuk sementara waktu pada suatu benda. Jadi bukan listrik sebagaimana yang kita gunakan sehari-hari di rumah. Itu listrik dinamis. Insya Allah nanti dibahas pada pembelajaran bab berikutnya. Nah, jadi sekali lagi listrik statis ini adalah muatan listrik yang diam pada suatu benda. Kalau seperti tadi, diam berarti pada suatu sisir yang kemudian bisa menarik serpihan kertas tisu. Nah, orang yang pertama kali menemukan gejala listrik statis ini orang Yunani, Thales of Miletus. Ini sudah lama, sudah hampir 2600 tahun yang lalu berarti. Nah, kejadiannya adalah ketika ia menggosokkan batu ambar. Ini batu ambar ini ya sejenis batu permata terbuat dari resin yang membatu. Dia gosokkan dengan kain wol, kemudian ia dekatkan dengan bulu ayam. Nah, ternyata bulu-bulu ayam itu terbang dan menempel pada batu ambar tersebut untuk beberapa saat. Nah, kemudian jatuh lagi. Ini fenomena pertama yang menjadi sejarah penemuan gejala listrik statis. Nah, terus bagaimana cara kita membuat suatu benda menjadi permuatan listrik? Nah, ternyata benda-benda tertentu itu dapat diberi muatan listrik. Suatu benda yang diberi muatan listrik diantaranya dengan cara menggosok dengan benda yang lain. Nah, muncul pertanyaan, mengapa demikian dan bagaimana penjelasannya? Nah, untuk ini kita perlu memahami dulu terkait dengan model atom. Jadi kita belajar tentang teori atom terlebih dahulu. Ya, masuk terkait dengan teori atom. Nah, sebagaimana yang pernah kita pelajari, atom ini merupakan partikel terkecil penyusun suatu unsur atau suatu benda. Dan atom penyusun benda tersebut mempunyai ciri khusus karena di alam ini ada ratusan jenis atom. Sebagai contoh misalnya gas oksigen ya tersusun dari atom-atom oksigen, besi tersusun dari atom-atom besi. Kemudian misalnya helium tersusun dari atom-atom helium dan seterusnya. Pada penemuan berikutnya ternyata atom ini yang semula disebut sebagai partikel terkecil penyusun suatu unsur ini ditemukan ternyata terdiri dari partikel-partikel yang jauh lebih kecil daripada ukuran atom itu sendiri. Nah, partikel itu adalah proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron ini terdapat pada inti atom, sedangkan elektron mengorbit inti dengan lintasan tertentu. Nah, perhatikan model atom berikut. Ini atom ya, terdiri dari proton berada di dalam inti bersama dengan neutron. Proton ini muatan listrik positif, neutron netral, sedangkan elektron bermuatan listrik negatif dan beredar pada garis orbitnya.
besar muatan listrik proton dan elektron ini sama. Sehingga kalau pada atom yang netral, maka jumlah proton dengan jumlah elektronnya sama. Nah, pada berikutnya kita akan melihat bahwa atom yang netral ini jumlah proton dengan jumlah elektronnya sama. Nah, jadi kalau jumlah protonnya misalnya ada 8, elektronnya juga 8. Sehingga netral. Jumlah muatan positifnya yang ada pada proton sama dengan jumlah muatan negatif yang ada pada elektron. Nah, sehingga plus sama dengan minusnya. Suatu atom akan memiliki muatan listrik negatif bila atom tersebut kelebihan elektron. Nah, jadi ketika elektronnya misalnya ada 4, protonnya hanya ada 3, nah berarti muatan negatifnya lebih banyak daripada muatan positifnya. Ini yang kemudian menjadikan atom tersebut bermuatan listrik negatif. Dan sebaliknya, atom akan bermuatan positif bila kekurangan elektron. Artinya jumlah protonnya lebih banyak daripada elektronnya. Ketika protonnya 3, elektronnya 2, maka muatan positif atau jumlah protonnya lebih banyak. Nah, ini menjadikan atom tersebut bermuatan positif. Kita lanjutkan. Nah, ini ilustrasinya. Atom yang netral tadi jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Ya, dalam gambar ini dinampakkan bahwa jumlah protonnya 2. Lihat misalnya yang warna merah. Kemudian jumlah elektronnya yang bergerak ada 2 juga. Nah, atom yang netral tadi dapat menjadi bermuatan negatif ketika atom tersebut ketika digosokkan benda lain misalnya, kemudian ada elektron yang masuk, ada elektron yang diterima. Nah, maka kita lihat sekarang elektronnya ada 3, sedangkan protonnya tetap 2. Ini yang menjadikan atom tersebut menjadi bermuatan negatif. Nah, sekarang bisa atom itu yang semula netral menjadi bermuatan positif manakala atom tersebut kehilangan elektron. Jadi ada elektron yang pindah, yang keluar, yang lepas. Nah, kapan elektron itu berpindah? Nah, ketika 2 buah benda tertentu itu digosokkan. Maka tadi di awal suatu benda dapat menjadi bermuatan listrik manakala digosokkan satu sama yang lain. Dalam contoh ini misalnya ketika kaca digosokkan dengan sutra atau balon digosok dengan kain wol, plastik atau mika ya. Sampul buku absen di kelas itu digosok dengan kain wol atau eboni dengan kain wol. Nah, ini semua akan menjadikan benda-benda ini menjadi bermuatan listrik. Kemudian ini contohnya ya, ilustrasinya ketika kaca misalnya digosok dengan kain sutra. Kaca yang semula bermuatan netral, tidak bermuatan, ketika digosok dengan kain sutra, elektron ada yang berpindah dari kain sutra ke kaca. Sehingga kaca yang semula netral ini bisa menjadi bermuatan listrik positif. Sebaliknya kain sutra yang semula netral menjadi bermuatan negatif karena ada perpindahan elektron dari kaca ke kain sutra. Atau balon. Nah, tadi kita sebutkan ketika balon digosokkan dengan kain wol, maka elektron ada yang berpindah dari kain wol ke balon. Akibatnya, balon akan menjadi bermuatan listrik negatif dan kain wol bermuatan listrik positif.
induksi. Nah, induksi ini ditempelkan atau didekatkan. Suatu benda yang tadi yang sudah bermuatan listrik, ketika dia diinduksikan, didekatkan dengan benda yang lain, itu bisa menjadi benda itu bermuatan listrik. Sifat muatan listrik. Nah, dua buah benda yang bermuatan listrik ini ketika muatannya sama akan saling tolak menolak. Artinya ketika positif didekatkan dengan yang positif akan tolak menolak. Begitu juga negatif didekati dengan yang negatif akan tolak menolak. Namun jika muatannya jenisnya berbeda akan saling tarik menarik. Kemudian benda netral juga akan selalu ditarik baik oleh benda yang bermuatan positif ataupun benda bermuatan listrik negatif. Kemudian tadi tarik menarik maupun tolak menolak dari dua benda yang bermuatan listrik tadi diselidiki oleh seorang ilmuwan fisikawan Perancis, ya, Coulomb namanya. Maka kemudian menjadi hukum Coulomb yang menyatakan dari hasil temuan dan eksperimennya tadi bahwa gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda yang bermuatan listrik ini sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah kedua benda. Hafalkan ini ya, atau fahami. Jadi gaya tarik menarik antar atau tolak menolak antar dua benda yang bermuatan listrik sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah kedua benda. Nanti kita akan latihan soal tentang ini. Nih ilustrasinya, hukum Coulomb dapat dirumuskan bahwa F gaya Coulomb itu sebanding dengan besar muatan benda 1 Q1 dan sebanding dengan besar muatan benda kedua Q2 dan berbanding terbalik dengan jarak pisah R dikuadratkan. Besar gaya Coulomb tadi ya sebanding, artinya kalau muatan listrik kedua benda ini makin besar pula gaya Coulomb yang terjadi. Sebaliknya, ketika muatannya makin kecil, gaya Coulomb yang terjadi juga makin kecil. Nah, yang kedua, besar gaya Coulomb berbanding terbalik dengan jarak. Berbanding terbalik dengan jaraknya. Makin jauh jarak pisah, makin kecil gaya Coulomb yang terjadi. Sebagai ilustrasi, gambarannya seperti ini. Contoh soal. Nah, ini penting ya untuk nanti kita bisa mengerjakan soal-soal latihannya. Ini misalnya ada dua benda yang bermuatan listrik, Q1 misal 4 kolom positif dan Q2 minus 8 kolom. Jarak kedua benda ini sejauh 3 meter. K ya, konstantanya 9 kali 10 pangkat 9. Konstanta ini tetap angkanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, berapa gaya Coulomb yang terjadi? Kita menghitungnya seperti ini. Masukkan rumus, F sama dengan K dikalikan Q1 dikalikan Q2 dibagi R kuadrat, jarak kuadrat. Maka masukkan angka 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 4 muatan benda 1 dikalikan min 8 muatan benda 2 dibagi 3 kuadrat. Perhatikan bahwa satuannya sudah dalam SI semua. Jadi tinggal dimasukkan angka-angkanya. Kemudian selanjutnya dikalikan 4 dikalikan min 8 minus 32. Kemudian dikalikan dengan 9 dan dibagi dengan 9. 9 dari 3 kuadrat. Maka kita dapatkan angka min 32 kali 10 pangkat 9. Dijadikan bilangan baku sempurna min 3,2 kali 10 pangkat 10 Newton. Satuan gaya adalah Newton. Nah, tanda min ini, tanda minus ini menunjukkan gaya yang terjadi adalah tarik menarik. Jadi besar gaya Coulomb sebenarnya berapa? Ya positif 3,2 kali 10 pangkat 10 Newton. Tanda min sekali lagi hanya menunjukkan ini tarik menarik. Kalau plus berarti tolak menolak. Itu contoh yang pertama. Nah, berarti baik ya. Ini saya berikan ulasan singkat terkait operasi hitung bilangan baku
yang sering menjadi kendala dalam pembelajaran terkait hukum kolom ini. Nah, perhatikan ya. Ini untuk perkalian, jadi bilangan pangkat 10 pangkat ini ketika dikalikan maka pangkatnya tinggal ditambahkan, dijumlahkan. Sebagai contoh ini, 3 kali 10 pangkat 9 kali 5 kali 10 pangkat 4, maka 3 dengan 5 dikalikan biasa. Nah, 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 4 hasilnya 10 pangkat 9 ditambah 4. Nah, maka kita dapatkan 10 pangkat 13. Nah, ini 15. Bilangan baku itu hanya boleh 1 koma sampai 9 koma, nggak boleh 15. Maka dibagi 10, jadi 1,5. Nah, yang ini pangkatnya jadi ditambah 10 pangkat 14. Ya. Kemudian bagaimana kalau pembagian? Nah, kalau pembagian dikurangkan. Jadi 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 2, maka 10 pangkat 5 dikurangi 2, 10 pangkat 3. Sedangkan 6 dengan 3 ini pembagian biasa. 6 bagi 2 hasilnya 3. Ini operasi gabungan, perkalian dengan pembagian. 5 kali 10 pangkat 5 kali 8 kali 10 pangkat min 6 dibagi 16 kali 10 pangkat min 2. Nah, hasilnya seperti ini. 5 kali 8 bagi 16. Kemudian 10 pangkat 5 ditambah min 6 dikurangi min 2. Ini dikurangi karena dibagi, ini ditambah karena dikalikan. Maka kita jumpai angka 2,5 kali 10 pangkat 1 yang bisa juga ditulis 25. Nah, bagaimana untuk pangkat? Nah, untuk pangkat 2 atau kuadrat, maaf ini belum ditulis. Misalnya 4 kali 10 pangkat 3 kuadrat, maka 4 kuadrat 16 kali 10 pangkat 3 dikalikan 2. Maka kita dapatkan 16 kali 10 pangkat 6. Akar juga demikian. Kalau akar berarti dibagi. 49 di akar dapat 7. 10 pangkat 8, nah 8-nya dibagi 2. Dapat 10 pangkat 4. Ya, ini mengulang sedikit ya. Perhatikan coba untuk contoh soal yang kedua ini. Dua benda bermuatan listrik, Q1 40 mikrokolom, mikro itu berarti pangkat min 6. Dan Q2 60 mikrokolom, terpisah sejauh 6 mm. Jika K sekian, maka gaya kolom yang terjadi. Nah, perhatikan perhitungannya, dimasukkan angka-angkanya. 40 mikrokolom kita tulis 40 kali 10 pangkat min 6. Karena mikrokolom itu berarti 1/1 juta. Pangkat min 6. 60 kali 10 pangkat min 6 dibagi. Nah, milimeter. Milimeter itu berarti pangkat min 3. 1/1000. Berarti 6 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Ingat, dikuadratkan, jarak dikuadratkan. Maka kita dapatkan 2400 dari 40 kali 60 dibagi 36, 6 kuadrat. Nah, kita dapatkan hasil 609 kali 2400 dibagi 36. Nah, ini operasi biasa ya, bisa dicoret dan yang lainnya. Hasilnya 600 kali 10 pangkat 3. 3 dari mana? Dari 9 ditambah min 12 ditambah 6. Ya, ditambah ini karena dikurangi min 6. Nah, kita dapatkan hasil akhir 6 kali 10 pangkat 5 Newton. Nah, ini ya pembahasan terkait contoh soal. Diberikan 2 contoh soal, mudah-mudahan bisa lebih memahami terkait perhitungan listrik statis ini. Nah, diberikan 2 soal, silakan antum dan antuna kerjakan, mudah-mudahan menjadi makin paham. Nah, ini soal yang kedua. Perhatikan, ini mirip dengan soal contoh soal yang kedua tadi. Q1 dan Q2-nya dengan mikrokolom dan jaraknya juga milimeter. Jadi ikuti bagaimana contoh soal yang kedua untuk mengerjakan soal latihan yang kedua ini. Baik, bisa disampaikan, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Antuna bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya sukses. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.